Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejatiku, jumpa lagi di hari Minggu, hari libur tentunya. Dan saya berharap Anda sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, ini di Kampung Transat Poncowati, Terbanggi Besar Lampung Tengah, di negeri tercinta Indonesia ya, NKRI, bukan di Wakanda. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjawab sekaligus akan menunjukkan yang berkaitan dengan jawaban tersebut. Adapun jawaban apa yang akan saya berikan tentu saja berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan apa? Ya pertanyaan dari teman-teman sahabat-sahabat sejati yang sering menanyakan kepada saya tentang seputar anak kelinci yang mempunyai kasus ya lumpuh kakinya, mungkin disebabkan karena insiden kecelakaan atau karena kejepit, mungkin karena digigit temannya barangkali, atau digigit induknya, atau jatuh dan lain-lain. Intinya di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani apabila anak kelinci kita kakinya bermasalah. Kira-kira begitu teman-teman. Paham ya? Paham lah. Oke. Nah, jadi sekitar 4 hari atau 5 hari yang lalu, ini kan saya sedang mengadakan percobaan yang mana anak-anak kelinci saya sesudah umur 2 minggu itu, maksudnya anak-anak kelinci si gemoy yang 5 ekor itu, setelah berusia 2 minggu saya langsung pindahkan ke kandang bersama si gemoy ya. Biasanya kan 1,5 bulan itu full anak-anak kelinci itu saya konsentrasikan atau saya isolasi di rumah di dalam oven. Wah, banyak videonya seputar itu yang sudah saya upload. Silahkan dicek di playlist ya, seputar tutorial kelinci ada di playlist. Nah, di kesempatan ini ternyata ada insiden. Salah satu anak si gemoy itu kakinya cedera teman-teman. Saya kurang tahu persis apa penyebabnya. Yang jelas pada saat itu ya 5 hari yang lalu itu saya lihat kakinya itu aplek-aplekan satu jarinya itu, karena mungkin digigit, entah itu terperosok ke dalam sela-sela jeruji alas ya, alas dasar daripada kandang itu kan ada bambu ya, sarigsig kalau saya bilang, orang Sunda mengatakan ada sarigsig awi gitu kan. Biasalah di kandang kelinci mas seperti itu ya, ada celah-celah bambu itu, entah terperosok ke situ kemudian mungkin tergores atau apa. Yang jelas salah satu jarinya itu nyaris putus teman-teman. Otomatis kan di sekitarnya itu kan berdarah-darah teman-teman. Nah, kemudian saya cepat-cepat mengambil antisipasi, yaitu saya evakuasi teman-teman semuanya ke kandang besi ini. Bisa dilihat, nah dievakuasi. Jadi diambil ya, dipindahkan dari kandang, dari induknya ke kandang besi. Kemudian saya konsentrasikan ke ruang tamu lah, disimpan di sana. Kemudian si anak-anak tersebut, anak-anak kelinci tersebut saya berikan susu manual ya. Jadi kadang-kadang induknya si gemoy, kadang-kadang si Vanessa, seperti itu. Jadi tidak disatukan di sana. Saya khawatir kalau disatukan itu akan kagiridig. Apa kagiridig itu ya? Ya terganggu lah ya, terganggu arti kata. Kan di dalam kandang itu induknya dengan 5 anaknya itu, si gemoy dengan 5 anaknya itu kan satu tempat, ruangan sempit. Sementara ibunya itu kalau dia sudah tidak mau ngasih nyusu, ketika didekati oleh anak-anaknya atau katakanlah dengan teman-temannya yang luka tadi, itu si gemoy itu akan loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Nah, kalau ketika dia loncat kemudian yang luka itu tersenggol, itu namanya kagiridig
Akibatnya apa? Itu lukanya bisa semakin parah, teman-teman. Untuk itu segera saya pindahkan yang luka beserta kawan-kawannya, saya pindahkan ke kandang besi seperti ini supaya tidak kagiridig tadi. Namun pada saat nyusu ya itu kan si gemoynya kan tidak kesana kemari nyusu. Setelah itu ya saya pindahkan lagi si gemoynya ke kandang seperti itu, teman-teman. Hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya, yuk. Nih, sini Mi, deketin Mi. Nah, ini anak-anak si gemoy yang 5 ekor. Nah, sehat-sehat ya teman-teman, bisa dilihat tuh. Nih, belum dikasih nama ini. Aduh, gendut-gendut. Juga belum dikasih susu ini pagi-pagi ini. Ini sekitar jam 7 pagi, teman-teman. Ya, waktunya sarapan sih sebetulnya. Nah, tuh. Nah, ini juga. Aduh, gendut montok-montok, teman-teman. Tuh, sehat-sehat ya. Tuh. Nah, ini kaki belakang kalau tidak salah. Nih teman-teman, bisa dilihat, difokuskan Mi, fokus ya, gitu teh. Kumana atau difokus? Coba. Mana? Oh iya. Difokus. Fokus ya. Nah, ini teman-teman, salah satu jarinya ini putus ini, yang ini ya. Nampak bekas cederanya ini sudah mengering ya, sudah sembuh. Dulu ketika saya ketahui dia luka, ini berdarah-darah, kemudian jarinya masih ada di sini, abir-abiran begitu, masih nempel kulitnya, tapi belum lepas. Sekarang sudah lepas, namun saya tidak tahu kemana jarinya. Nah, barangkali teman-teman juga belum tahu ya, atau ada yang sudah tahu berapa jumlah jari kelinci. Itu ada 5, teman-teman. Ada 5 jari kelinci itu. Nih, seperti ini bisa dilihat ya. Ini 1 ya, 2 yang ini, 3, 4. Nah, yang 1 ini jempolnya di sini. Nah, sebelah sini agak terpisah. Aduh, posisinya sulit ya. Nah, coba yang ini nih. Nah, ini. Aduh, nah, deket kan atuh. Nih teman-teman, nih. Nah, kelihatan sekarang. Nih kukunya. Nih, ya, kelihatan? Ya. 1 ini mungkin ini jempol ya, 1. Nah, terus yang ini nih 2, 3, 4. Nah, cicing atuh. Udah lah ta. Sekarang kita hitung jarinya ya. Gak mau diam. Tidak cicing, abang kena tara di cekelan ya. Nah, tadi jempol. Nah, sekarang jarinya ya, tuh. 1 nih, 2, 3, 4 ya, tuh. Nih cingirnya atau jari kelingking lah barangkali ya. Jadi 5. Nah, sementara yang ini coba lihat. Yang ini jarinya berapa yang luka ya. Nih 1, 2, 1. Cicing atuh. Gak mandi. Kayak boneka. Lucu ya. Tuh 1, 2, 3. Cuman 3 ini ya. Tuh 1, 2, 3. Cuman 3 ini mah. Berarti 2 ini yang hilang ini jarinya. Saya curiga ini bukan kejepit ini, tapi kayaknya dimakan tikus ini. Nah, dimakan tikus. Jadi mungkin suatu ketika ya, jadi mungkin suatu ketika itu yang tadi itu 5 hari yang lalu mungkin kakinya
sedikit moncor ya, keluar daripada sela-sela bambu itu di bagian luar, terendus tikus. Jadi jarinya itu sempat dimakan lah, kira-kira digigit begitu. Kemudian dia mungkin meronta, terkejut gitu kan, sehingga ya hilang itu 2 jarinya, putus. Nah sekarang setelah 5 hari nah sekarang setelah 5 hari memasuki 6 hari ini, bisa dilihat nih teman-teman, sudah sehat normal ya. Mana tadi ini ya Mi? Ini. Kata gitu apa ada sih? Nah, yang ini apa ya? Iya benar itu. Nah, ya ini kan tuh. Nih, ya kita lihat tuh. Nih yang luka nih, lihat tuh, dah normal. Tuh, dah normal. Ih, kabur no itu. Jangan sana Mi, sana ambil. Udah ambil. Ini teman-teman, ini melatih kucing supaya tidak mau makan kelinci tuh. Kucingnya malah takut tuh. Mana yang sakit tadi? Itu. Ini? Nah, ini mah udah aja, suruh masuk lah. Masuk. Ayo masuk. Masuk. Ayo masuk kandang besi tuh. Jauh. Tuh. Makan. Dah masuk aja. Dah. Oke teman-teman, bagaimana teknik memberi susunya seperti ini ya. Ini kan saya simpan di dalam rumah, sekarang di halaman. Jadi setiap hari itu pagi-pagi si gemoynya atau kadang-kadang si Vanessa ya dibawa ke sini. Seperti ini teman-teman. Ambil dulu. Iya. Ya. Dulu. Ini si gemoy, ibunya. Nah teman-teman bisa dilihat itu si gemoy lagi menyusui anak-anaknya ya. Tuh. Nah seperti ini teman-teman, setelah sekitar 10 sampai 15 menit atau sampai si gemoynya merasa sudah cukup ngasih nyusu, kemudian si gemoynya saya ambil lagi, saya simpan di kandang yang tadi ya, kandang bambu. Kalau ini kan kandang besi. Ini. Nah jadi teman-teman, kalau Anda punya anak kelinci usia sekitar 1 sampai 2 minggu kebetulan bermasalah kakinya ya, entah itu karena jatuh atau karena kejepit atau tergigit atau buntung jarinya seperti kasus anak si gemoy tadi, jangan panik ya. Pisahkan dari induknya, jangan disatukan. Kemudian kasih susu manual. Caranya seperti tadi. Setelah dikasih susu, ya pisahkan lagi. Nanti sore menjelang maghrib, si gemoy ambil lagi ya ke kandang besi kayak tadi. Setelah nyusu itu pisahkan lagi. Dan usahakan anak-anak itu ya diamankanlah di dalam rumah supaya terkontrol, terpantau gitu. Karena kan luka itu biasanya menimbulkan bau amis ya. Itu rentan terhadap kedatangan semut ya teman-teman. Takutnya kalau kita nggak pantau, tahu-tahu dirubung semut, terus bisa berakibat fatal begitu. Jadi usahakan
bisa kita pantau 24 jam sewaktu-waktu kan seperti itu. Arti kata dekatlah dengan kita dalam kondisi perawatan. Kalau sekarang kan dia sudah sembuh, sudah kering ya. Besok lusa sudah saya satukan lagi ke kandang. Anak-anak si gemoy tadi bersama si gemoy berada di kandang sampai menjelang dia di sapi. Oke teman-teman, saya kira itu saja untuk penjelasan kali ini. Semoga ini menambah wawasan kita semua. Dari Transat Poncowati, terbagi besar Lampung Tengah, saya di Perguruan Kelinci Utara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita bukan di negara Wakanda, kita di Indonesia. Salam.